Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'da. Para teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali lagi di kajian online yang diselenggarakan oleh teman-teman alumni 2E pasca PTIG. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah gabung, juga mungkin kita sambil nunggu teman-teman yang telat, nggak apa-apa, kita sambil mulai juga. Malam hari ini insya Allah akan kita bahas masalah masih kisaran Ramadan, akan tetapi mungkin nanti kita perbanyak untuk di sesi tanya jawabnya saja. Karena itu dipersiapkan saja yang mau nanya. Mungkin insya Allah malam ini kita akan bahas masalah sedekah di bulan Ramadan, dan kita juga akan membahas masalah membaca Al-Quran. Teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di slide sudah tampil hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam hadis. Ada Al-Imam At-Tirmidzi, ada Al-Imam An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Di situ disebutkan bahwa man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'un. Orang yang memberikan buka puasa terhadap orang yang berpuasa, maka baginya pahala semisal orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala si dia sedikit pun. Ini fadilah, salah satu fadilah atau hikmah sedekah di bulan puasa. Belum lagi nanti sedekah-sedekah yang lain. Bahkan di dalam puasa pun ada sedekah wajib, jangan lupa, yaitu zakatul fitr, zakat fitrah. Ini juga nanti silakan kita bahas sekilas masalah zakat fitrah. Di antaranya adalah apa saja yang bisa dibuat untuk zakat fitrah, yang pertama. Yang kedua, berapa kisaran zakat fitrah. Yang ketiga, kapan bisa dimulai zakat fitrah. Yang keempat, siapa orang-orang yang menerima atau berhak mendapatkan zakat fitrah. Dan yang kelima, ya mungkin masalah-masalah kisaran zakat fitrah itu sendiri. Bisa jadi mungkin zakat di kampung atau zakat di sini dan yang lain sebagainya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kata sedekah itu masih global, masih umum. Bisa dispesifikkan wajib, akan tetapi sedekah sunnah. Karena itulah maka teman-teman kita yang mereka bukan sedekah sunnah, bukan juga sedekah zakat fitrah, akan tetapi zakat mal, mereka pun kadang sering memilih saat Ramadan juga untuk mengeluarkannya. Ini yang masalah zakat. Yaudah, kita singgung yang pertama dulu, yang paling vital, yaitu zakat fitrah. Pak, mulai atau boleh mengeluarkan zakat fitrah? Bagi madhab Syafi'i, saya ulangi lagi, bagi madhab Syafi'i, zakat fitrah bisa dimulai semenjak Ramadan. Artinya apa? Kemarin sudah bisa zakat. Sekarang sudah tanggal berapa ini? Sudah pertengahan Ramadan. Mulai awal Ramadan, zakat fitrah sudah bisa dikeluarkan. Hanya saja untuk diingat bahwa madhab Syafi'i, zakat fitrah itu berupa qutul balad, makanan pokok yang sifatnya mengenyangkan pada daerah setempat. Nah, untuk kita orang Jakarta dan sekitarnya, umumnya orang Indonesia, biasanya yaitu beras. Berapa jumlahnya? Kalau ukuran pastinya adalah 1 sok. Sok itu takaran takar, bukan timbang, takar. 1 sok. Jadi kalau
ngomong satu sok ini bisa berbeda-beda setiap jenis makanan. Bisa jadi satu sok beras dengan satu sok kurma beratnya beda. Terus untuk satu sok beras yang di Indonesia berapa Pak? Yang satu sok beras untuk di Indonesia adalah kisaran 2,8 kilogram ya, bukan liter, kilogram. Kalau diliterin sekitar 3 liter lebih dikit. Orang Jakarta, nah ini saya kembali lagi, orang Jakarta biasanya digenepin 3,5 liter. 3,5 liter beras. Waktunya mulai awal Ramadan sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Ini waktunya. Terus siapa yang wajib zakat? Nah, kembali ini. Siapa yang wajib zakat? Yang wajib zakat adalah orang yang mempunyai kelebihan makanan untuk dimakan pada hari itu. Kalau orang kita anggaplah rata-rata insya Allah kita punyalah kelebihan, kalau cuma sehari lebih makanan insya Allah ada semuanya. Yang dia hidup di akhir Ramadan sampai di awal Syawal. Gimana maksudnya? Jadi begini, saya kasih contoh. Kalau kita dewasa gampang lah, anak-anak bayi saja. Contoh ada orang hamil, dia lahiran besok itu kalau nggak salah kalau lihat kalender itu tanggal 1 Syawal itu hari Senin. Kalau nggak salah, ini semoga aja nggak berubah. Tinggal nanti nunggu ketetapan atau nunggu sidang isbat setelah diru'yah hari Senin. Jadi contoh begini. Ada orang hamil, dia lahiran Ahad sore akhir Ramadan, berarti tanggal berapa? Oh bukan Senin, hari Ahad, besok lebarannya hari Ahad insya Allah. Hari Ahad tanggal 24 Mei. Nah, kok ada orang hamil hari Sabtu, dia melahirkan Sabtu sore sekitar jam 4:30 atau jam 5 dia melahirkan, bayinya lahir lahir 4:30 atau jam 5. Terus sampai malam maghrib dia masih hidup, sampai malam Syawal atau malam Idul Fitri dia ini si bayi masih hidup, maka bayi ini sudah terkena wajib zakat. Siapa yang mengeluarkan zakatnya? Ya pasti orang tuanya. Ini zakat fitrah. Jadi begitu kan ciri-cirinya. Beda kalau begini, Lebaran hari Ahad. Ini ibu-ibu yang hamil, dia melahirkannya ternyata Sabtu malam Ahad, habis maghrib seandainya. Nah, kalau habis maghrib berarti kan ini bayi nggak ngalamin Ramadan. Karena ini bayi nggak ngalamin Ramadan, maka bayi ini tidak terkena wajib zakat fitrah. Artinya apa? Orang tuanya nggak usah ngeluarin zakat fitrah buat anak ini. Tuh. Jadi maksudnya begitu. Siapa yang wajib zakat fitrah? Orang yang ngalamin akhir Ramadan dan masih ngalamin pula di awal Syawal, maka dia sudah wajib zakat fitrah. Sampai sini clear? Nah, nanti kalau masih ada yang belum jelas silahkan di sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya, next slide. Membaca Al-Quran. Bicara fitrah udah. Next slide. Membaca Al-Quran. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat sekarang kita sudah di tanggal malam ke 14. Besok 15, 16, 17. 17 Ramadan biasa dirayakan oleh orang-orang kita dengan mengadakan momen nuzulul Quran. Di sini nanti agak rancu. Kenapa? Begini. Kalau ada yang nanya, Pak, ya nuzulul Quran itu tanggal berapa? Kan begitu. Maka jawabannya, sebagian ulama, mayoritas ulama,
khususnya Indonesia berpendapat atau mengikuti pendapat bahwa nuzulul Quran adalah tanggal atau malam 17 Ramadan. Nuzulul Quran 17 Ramadan. Tetapi begitu kita buka Al-Quran, ada ayat atau surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka pertanyaannya, apakah malam Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan? Kan begitu nanti akhirnya. Maka jawabannya beda. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Yang pasti ini bahasanya beda. Yang satu nuzul, yang satu anzal. Nih, bedanya di situ. Ketika yang di Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh telah kami turunkan, walaupun ini pakai fi'il madhi, sungguh telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang dimaksud di sini adalah Allah menurunkan Al-Quran min lauhil mahfud ila sama'id dunya, yaitu dari lauh mahfud ke langit dunia. Tetapi dari langit dunia diturunkan ke bumi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sifatnya berangsur-angsur, bukan anzal. Kalau anzal itu turun sekaligus, itu dari lauh mahfud ke langit dunia turunnya sekaligus, itu pada malam Lailatul Qadar. Akan tetapi dari langit dunia ke bumi sifatnya nuzul, nazal, berangsur-angsur turunnya, berangsur-angsur. Tidak seperti ketika dari lauh mahfud ke langit pertama. Itu bedanya. Jadi yang di Al-Quran, yang di surat Al-Qadr adalah turun sekaligus, itu Lailatul Qadar, iya. Tetapi malam 17 apakah Lailatul Qadar? Kalau 17 Ramadan saat Nabi mendapatkan wahyu, wallahu alam, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tetapi 17 Ramadan sekarang, apakah setiap 17 Ramadan Lailatul Qadar? Belum tentu. Apalagi nanti ditunjang dengan beberapa hadis yang menyebutkan Lailatul Qadar. Ada yang bilang tanggal 27, ada yang bilang ganjilnya 10 akhir Ramadan, ada yang bilang di antara 10 akhir Ramadan. Wakila lebih dari 40 pendapat mengenai Lailatul Qadar. Banyak sekali ini perbedaan pendapat, yang begini, yang ciri-ciri begini, yang ciri-ciri begini, banyak sekali di situ. Nah, lanjut. Malam 17 Ramadan turun Al-Quran. Yang turun pertama adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi kajian kita di malam hari ini bukan masalah sejarahnya, akan tetapi justru masalah upaya kita bagaimana kita yang sudah mendapatkan Al-Quran ini meningkatkan kualitas kita. Jadi teman-teman semuanya bukan hanya membaca Al-Quran, akan tetapi saya yakin teman-teman ini sudah ada beberapa yang hafid ya. Ada beberapa yang hafid. Ingat, kalau sudah hafal jangan sampai lupa, dijaga hafalannya. Kenapa? Karena banyak sekali ancaman-ancaman bagi orang yang lupa hafalan Al-Quran. Jangan sampai lupa. Ini momen Ramadan, momen kita untuk murojaah kembali, membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, mempelajari isinya. Kalau ada yang muskil, yang susah, kita tanyakan kepada guru. Sejarah, ngomong sejarah sedikit, sejarah dalam hal bacaan ini, memang zaman Nabi dalam masalah penulisan Al-Quran, dari teman-teman yang di
jurusan Al-Quran, pendidikan Al-Quran, insya Allah sudah belajar. Memang ketika zaman Nabi lebih diutamakan kepada mengajar yang sifatnya hafalan. Jadi Nabi ngajar, sahabat menghafal. Walaupun ada beberapa sahabat yang menulis, tapi nulisnya nggak lengkap. Artinya apa? Cuman satu wahyu sedikit ditulis, nanti dapat wahyu lagi, Nabi ditulis lagi di tembok, terus lagi di pelepah kurma, terus lagi di batu. Artinya apa? Ngecer-ngecer tulisannya, belum bisa disatukan. Sehingga sampai zaman sahabat Utsman jadilah mushaf yang disebut mushaf Utsmani. Saya bilang mushaf Utsmani atau mushaf Utsman ini bukan yang nulis sahabat Utsman, bukan. Akan tetapi yang nulis adalah tim pengumpul Al-Quran, tetapi distempel oleh sahabat Utsman karena beliau saat itu menjadi khalifah. Tulisannya apa tulisannya? Tulisannya saat itu tanpa titik, tanpa harokat. Nah ini yang teman-teman perlu kita dewasa. Dewasanya bagaimana? Begini, beberapa saat yang lalu ada di grup yang nanya, Ustadz, di sini tulisannya surat Ghafir, kok isinya surat Mukmin? Nah itu, dia nanya seperti itu. Akhirnya kita jawab sama aja. Ghafir, Mukmin itu nama satu surat, hanya saja namanya lebih dari satu. Seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah kan namanya lebih dari satu. Ada Sab'ul Masani, ada Al-Fatihah, ada surat Alhamdu dan yang lain sebagainya. Banyak nama-nama lain dari Al-Fatihah. Jadi jangan cepat kaget kalau kita menemui sesuatu yang beda dari yang biasa kita baca. Satu. Yang kedua ini. Coba teman-teman bayangkan. Zaman dulu ketika awal-awal penulisan Al-Quran tanpa titik, tanpa harokat. Makin menyebar umat Islam, makin susah mereka membaca Al-Quran. Akhirnya ada inisiatif seorang masa tabi'in itu akhirnya membuat titik atau kode di dalam Al-Quran, yang mana sebelumnya antara ba, ta, sa, ya nggak ada bedanya. Kenapa? Karena nggak ada titiknya. Antara jim, ha, kho nggak ada bedanya. Kenapa? Karena nggak ada titiknya. Akhirnya oleh ulama ini dikasih titik sehingga bisa membedakan mana ba, mana ta, mana sa, mana ya, dan seterusnya. Nah, akhirnya umat Islam pada saat itu mulai mudah kembali untuk membaca Al-Quran. Ini kalau kejadiannya sekarang, kira-kira ribut nggak? Kenapa kok ribut, Pak? Begini, Al-Quran yang sudah ditulis dan disahkan oleh sahabat, yaitu sahabat Utsman dan timnya, yang pada saat itu tanpa titik, tiba-tiba dikasih titik. Maka tinggal bagaimana mensikapinya. Kalau mensikapinya positif, adem. Contoh, oh iya, yang tadinya nggak ada titik dikasih titik, akhirnya mudah untuk dibaca, menolong umat Islam. Nah, ini positif kalau begini. Coba kalau zaman sekarang, saya yakin pasti banyak yang menanggapi negatif. Bagaimana Pak negatif? Oh, ini ada ulama, ada kiai, ada ustadz berani-beraninya merubah Al-Quran. Kan masih begitu. Kenapa kok enggak? Dulunya tanpa titik, sekarang dikasih titik. Kalau bilang yang merubah Al-Quran, seakan-akan negatif. Tapi kalau bilangnya memberikan tanda yang memudahkan orang untuk membaca, jadinya positif. Nah, ini yang harus kita ikuti atau kita pelajari dan kita teruskan budaya positif ini hingga sekarang. Belum lagi nanti begitu Islam menyebar lagi, yang tadinya Al-Quran tanpa titik
terus dikasih titik, akhir-akhir ditambahin dengan harokat. Kalau bahasanya bilangnya untuk mempermudah umat Islam dalam membaca Al-Quran, positif. Coba kalau sekarang, saya yakin pasti banyak orang yang bilang, oh merubah Al-Quran yang dulunya nggak ada ini sekarang ditambah-tambahin. Nah itu bagaimana kira-kira? Itulah teman-teman semuanya, ternyata zaman dulu perubahan-perubahan seperti itu sudah biasa terjadi. Yang penting menyikapinya seperti apa, mau positif atau negatif. Nah ini hanya sebagai motivasi saja, Ini mumpung Ramadan, teman-teman semuanya. Orang-orang zaman dahulu, ulama-ulama kita, kalau Ramadan mereka adalah waktunya membaca Al-Quran. Di dalam riwayat tadi saya baca pas ketemu itunya referensinya, yaitu di kitab Fadhailul Quran karya Imam Ibnu Katsir. Beliau menceritakan bahwa ada satu bab khusus orang-orang yang sangat antusias, semangat dalam membaca Al-Quran. Di antaranya adalah sahabat Utsman sendiri. Beliau itu kalau sholat malam itu cuma 1 rakaat, yaitu sholat witir. Tetapi 1 rakaatnya beliau itu khatam Al-Quran. Ada lagi yang siapa tuh? Ada lagi sahabat Tamim Ad-Dari atau siapa tuh? Sama, beliau juga witir 1 rakaat khatam Al-Quran. Ada lagi beberapa tabi'in yang sama, kalau sholat malam selesai khatam Al-Quran. Di antara ulama kita yang kalau hari-harinya menghafalkan atau mengkhatamkan Al-Quran adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Dikisahkan di situ Imam Syafi'i kalau Ramadan khatam Quran 2 kali, siang sekali, malam sekali. Kalau Ramadan. Kalau tidak Ramadan, khatam Qurannya sekali sehari semalam. Al-Imam Al-Bukhari juga sama, khatam Al-Quran setiap hari sekali. Terus lagi tadi juga diceritakan ada beberapa ulama yang ini sangat nadir kata beliau, sangat langka, yaitu bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu antara sholat maghrib dan sholat isya. Jago. Antara sholat maghrib dan sholat isya bisa khatam Al-Quran. Bagaimana kok bisa seperti itu, Pak? Ternyata bukan sesuatu yang aneh. Orang-orang sekarang pun ada. Nantilah kita ceritanya, biar nggak panjang lebar. Waktunya sudah molor sedikit. Saya buka untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Fal yatafadhalu. Silahkan teman-teman semuanya. Ya, bagi yang online terima kasih. Yang online ini sudah saya share di online-nya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.